Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi Iman Pekalongan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya pada pembelajaran fikih pada pagi hari ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, langsung saja Ibu akan menyampaikan materi kita, materi terakhir di bab 2 mengenai pemulasaran jenazah. Ya, jadi pada sebelum PHB kemarin kita sudah masuk ke bab 2, masuk ke subtema apa kemarin? Memandikan dan mengkafani jenazah, dan hari ini akan kita lanjutkan mengenai mensolati dan juga menguburkan jenazah ya. Baik, langsung saja ini ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mensolatkan jenazah, dan yang kedua adalah menguburkan jenazah, dan yang ketiga nanti ada tugas untuk mensimulasikan. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah mensolatkan jenazah. Jadi setelah jenazah itu sudah dimandikan, sudah sampai tahap dimandikan, sudah siap, sudah dikafani, berikutnya adalah disolatkan, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan sholat jenazah ya. Yang pertama mengenai syarat sholat jenazah dulu. Jadi sebelum kita melakukan sholatnya, ada syarat sah sholat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jenazah itu telah selesai dimandikan ya. Bentar Ibu buat slideshow dulu. Mana slideshow-nya? Biar tulisannya lebih besar ya. Kok hide? Loh, yang tadi mana? Oh, ini hide ke hide. Hide lagi deh. Oke, bentar ya. Nah, ini mensalatkan jenazah. Yang pertama adalah jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis. Jelas ya, ketika sudah dimandikan berarti keadaan sudah bersih. Lalu yang kedua, orang yang mensolati itu telah memenuhi syarat sah dalam melakukan sholat. Ya, di antaranya ya balik, berakal, kemudian suci, dan lain sebagainya. Sama seperti sholat-sholat wajib. Lalu yang ketiga, jika jenazah laki-laki, maka posisi imam atau munfarid berada tepat di kepala. Nah, di sini ada contoh gambar mengenai pelaksanaan sholat jenazah. Ini karena kepotong, jadi hanya separuh. Sedikit penjelasan saja. Ini di bagian kiri, yang kepotong ini adalah kepala, dan bagian sebelah kanan, nah ini adalah posisi bagian kaki. Nah, ketika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam, nah jadi ini imamnya, atau munfarid, jadi ketika melaksanakan sholat sendirian, posisinya berada tepat pada kepala. Jadi lurus searah dengan kepala mayit. Nah, imam ataupun orang yang munfarid. Kalau makmum sudah terwakilkan oleh imam ya. Jadi yang posisinya tepat di kepala hanya imam saja kalau berjamaah. Lalu yang keempat, jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam atau munfarid posisinya tepat di pusar atau di pantat ya. Jadi rada ke tengah posisi imamnya ya. Dan berikutnya, jarak antara mayat dan orang yang sholat itu tidak lebih dari 144 meter. Ini jika dilakukan di luar masjid ya. Kadang ketika ada yang dilaksanakan di lapangan atau dalam jumlah besar itu biasanya dilakukan di luar masjid. Dan yang terakhir adalah tidak ada penghalang antara keduanya. Jadi secara langsung tidak ada tabir. Lalu yang kedua adalah rukun jenazah. Nah, di sini ada 8 rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ibu yakin sebelum kalian mendapat materi dari Ibu di sini, kalian juga mungkin sudah pernah atau bahkan pernah melaksanakan sholat jenazah ya, khusus untuk yang laki-laki terutama pasti sudah pernah. Jadi ini sebagai penambahan saja. Mungkin yang lainnya juga sudah paham ya, mungkin di MTS, di MI atau di pondoknya sudah pernah diajarkan mengenai sholat jenazah. Nah, yang pertama
Rukun yang pertama adalah niat. Niat ini yang paling penting ya. Niatnya bagaimana, ada yang tahu nggak? Di sini tidak Ibu cantumkan karena memang nanti ada tugas untuk mensimulasikan ya. Baik, untuk niat, ini kalau jenazahnya laki-laki disesuaikan. Sholli ala hadal mayyiti. Sholli ala hadal mayyiti. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, Sholli ala hadihil mayyitati. Nah, kalau perempuan itu ketambahan tak marbutoh mayyitati arba'a takbiratin makmuman atau imaman fardhu kifayah lillahi ta'ala. Usolli. Jadi kalau niat komplit untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin makmuman fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu ya. Lalu rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Lalu yang ketiga adalah takbir 4 kali. Ya, dihitung setelah takbiratul ihram. Itu ada 4 kali takbir. Nah, setelah takbir 4 kali, rukun berikutnya adalah membaca Fatihah. Jadi rukun itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya ya. Tidak sah sholat jenazahnya. Harus niat, harus berdiri, harus takbir 4 kali. Lalu istilahnya seperti wajib lah ya. Kalau nggak dilakukan ya nggak sah. Membaca Fatihah setelah takbir pertama atau setelah takbiratul ihram. Lalu yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Lalu yang keenam adalah setelah takbir yang ketiga adalah membaca doa. Kemudian yang ketujuh adalah doa lagi setelah takbir yang keempat. Dan yang terakhir adalah salam. Ya. Jadi teknisnya seperti apa sih? Teknisnya adalah yang pertama kita berdiri dulu. Ya, setelah itu niat dan kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram nanti membaca surat Al-Fatihah ya. Jadi usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin makmuman fardhu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, setelah itu takbiratul ihram, lalu Al-Fatihah, lalu takbir yang ketiga, takbir yang kedua Allahu akbar. Setelah takbir yang kedua adalah membaca sholawat. Ya, baca sholawat setelah takbir yang kedua Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ada yang versi komplitnya. Lalu yang keenam adalah berdoa setelah takbir ketiga ya. Tadi setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahu akbar. Setelah itu adalah membaca doa. Doanya bagaimana? Doa setelah takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu ila akhirih. Begitu kurang lebih. Lalu yang ketujuh adalah berdoa lagi setelah takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang membedakan. Jadi ketika salam komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam salat wajib itu nggak boleh kalau dikasih wabarakatuh. Itu ya, paham? Paham ya, lanjut berikutnya. Yang kedua, setelah disolatkan selesai, proses berikutnya adalah menguburkan jenazah. Di sini ada 3 tahapan, ada tahap persiapan, tahap proses pemberangkatan, dan tahap proses pemakaman. Tahap persiapan itu meliputi kita checking dulu ya. Jadi sebelum jenazah diberangkatkan, liang kubur itu harus sudah siap dan juga peralatannya ya, dan juga orang-orang yang membantu di situ. Lalu yang kedua adalah proses pemberangkatan. Jadi ketika sudah selesai disolatkan, jenazahnya diangkat ya. Atau bisa juga ketika di masjid itu memberikan sambutan oleh salah satu perwakilan dari keluarga. Sambutannya itu meliputi permintaan maaf dari mayit apabila melakukan kesalahan, kemudian pengalihan urusan hutang piutang. Jadi ketika ada hutang piutang, jenazah atau mayit ini masih punya hutang, maka dialihkan kepada ahli warisnya. Dan berikutnya adalah persaksian amal baik dan buruk mayat, atau bisa juga sekedar mauidhah hasanah.
Lalu berikutnya adalah jenazah diusung memakai keranda. Diusung memakai keranda ke pemakaman itu oleh 4 orang laki-laki. Sunahnya adalah laki-laki. Ya. Kemudian dalam pengusungan jenazah hendaknya kepala jenazah berada di depan. Ya, berada di depan ya. Kalau yang belakang itu berarti kakinya. Lalu yang keempat, mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendara. Jadi lebih disunahkan jalan kaki. Kalau yang pakai kendaraan itu juga boleh, tapi harus di belakang, tidak boleh mendahului mayit. Lalu bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat, tidak boleh lambat. Nah, lalu proses berikutnya adalah yang ketiga, proses pemakaman. Jadi perlu kita ketahui ada 2 jenis liang kubur. Nah, ada namanya liang cempuri, lalu yang kedua ada namanya liang landak atau liang lahat. Apa sih liang cempuri itu? Nah, ini liang cempuri itu adalah liang kubur yang tengahnya digali. Jadi seperti menggali sungai. Ya, ini untuk tanah yang gembur atau tanah yang lembek itu ya. Lalu yang kedua adalah liang landak atau lahat, yaitu liang kubur yang sisi sebelah baratnya itu digali ya. Digali biasanya rada dijegongi itu. Nah, kemudian proses pemakamannya ini setelah jenazah sampai di pemakaman, keranda diletakkan di posisi kaki mayat atau kalau di Indonesia itu di sebelah selatan, di sebelah kidul ya. Yang kedua, secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda mulai dari kepalanya lalu diangkat dalam posisi agak miring. Jadi pelan-pelan ketika mengeluarkan jenazah. Karena jenazah ketika orang meninggal sudah jenis jenazah itu ketika disentuh sedikit pun itu sudah merasa sangat sakit ya. Jadi harus diperlakukan dengan istimewa, dengan perlahan. Yang ketiga adalah jenazah diserahkan kepada orang yang sudah siap untuk menguburkannya. Jadi ketika kita mengeluarkan jenazah itu di liang kubur atau liang lahat itu sudah siap 3 orang untuk menerima jenazah yang baru saja dikeluarkan ya. Itu ada 3 bagian, menerima posisi kepala, punggung, dan kaki. Kemudian setelah itu jenazah diletakkan pada tempat tersebut, liang lahat tersebut dengan posisi menghadap kiblat. Ya, kemudian tali-tali dilepas, talinya ada 3 itu ya kurang lebih, dilepas semua, dilepas. Kemudian agar wajahnya terbuka dan posisi pipinya menempel pada tanah. Nah, setelah liang kubur itu sudah selesai, liang lahatnya ditutup pakai papan, setelah itu ditimbun dengan tanah. Lalu setelah itu dilakukan adzan dan iqamah oleh salah satu pengiring jenazah ya. Dan berikutnya adalah disunahkan memasang 2 nisan. Lalu setelah 2 nisan juga disunahkan menabur bunga, lalu mentalkin mayit. Nah, selesai talkin, pihak keluarga dan takziah sebaiknya tidak bergegas pulang, tetapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat supaya dipermudah nanti ya. Baik, itu saja sementara. Bisa kita lanjutkan di e-learning. Bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya. Yang kurang jelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.